Pers beberapa hari yang dalam jumpa pers beberapa hari yang lalu ya, akhirnya istri almarhum Arya Daru Pangayunan, Meta Ayu Puspitasari, buka suara terkait beberapa hal tentang kematian suami tercintanya. Tapi yang gue mau ditelisik pada hal ini adalah ternyata mereka berdua itu sudah bukan menjalin hubungan ya, sudah saling kenal atau mungkin sering bersama-sama itu dari sejak mereka SD. Okay? Hubungan mereka itu terus berlanjut dari SD, SMP, SMA sampai akhirnya mereka itu menikah, kan kayak gitu ya. Jadi suatu hal yang nggak mungkin kalau misalkan sang istri itu tidak tahu bagaimana karakter suami sendiri ya. Apalagi sudah terjalin hubungan dari sejak dulu, yang artinya bukan udah tahu lagi, tapi bukan tahu baik buruknya lagi, tetapi apa yang tidak diketahui oleh orang lain pun dia tahu kan gitu. Bahkan beberapa kali muncul dari mertuanya, dari istrinya bahwa mereka itu lebih tahu, almarhum daripada almarhum itu sendiri gitu kan ya, kayak gitu istilahnya. Artinya di sini menggambarkan sosok pendiamnya almarhum dan itu selaras dengan penjelasan sebetulnya dari penjaga kosnya bahwa almarhum itu memang orangnya pendiam, kan kayak gitu. Ya, jadi bagaimana terpukulnya, gue kebayang gitu ya, kehilangan sosok tercinta yang sebetulnya sebagian besar hidupnya, sangat sebagian besar banget hidupnya itu udah ditemani oleh almarhum. For your information bahwa gue juga jurusan hubungan internasional, lulusan hubungan internasional. Jadi ibaratnya almarhum itu seperti apa ya, kolega gue sendiri kayak gitu ya. Jadi satu profesi ya kayak gitu. Dan kehilangan beliau juga seperti kehilangan teman sendiri kayak gitu. Ya apalagi dengan istri beliau yang sudah mengenal dari sejak SD. Nggak kebayang dari sejak SD itu mereka bersama-sama, tetapi pada akhirnya ya Tuhan kasih ujian dengan hal seperti ini. Terlepas bagaimana hal yang sebenarnya kita pun belum bisa tahu sampai sekarang, tetapi gue dengan masyarakat Indonesia lainnya pasti selalu berharap bahwa hal ini bisa diselesaikan dengan sangat sangat baik kayak gitu ya. Ya nggak mudah ya kita kehilangan seseorang yang kita cintai. Jangankan kehilangan, kalau kita misalkan putus hubungan sekalipun, itu kan perlu adaptasi beberapa waktu, dan itu emang nggak mudah dan bukan hal yang bisa disepelekan juga ya. Kadang-kadang hal yang jadi pikiran itu bisa lebih mematikan daripada hal yang sifatnya medis kayak gitu ya. Gue contoh dulu, gue lupa siapa nama nama ya, eh, profesor kedokteran atau ahli ilmu kedokteran zaman Islam dulu ya, kalau nggak salah Ibnu Sina atau siapa, atau lebih dari Ibnu Sina ya gue lupa. Eh, Dia itu dulu pernah ngobatin seseorang, seseorang itu sakit, secara nggak sengaja, terus kemudian ada yang bercerita tentang kronologinya, dari mana dia berasal, dari mana dia udah berangkat dari mana, ketika nyebutin suatu kota, ya si orang yang sakit ini, kemudian tiba-tiba tersadar tuh, nyebutin suatu kota, misalkan kota A, sama ahli dokter itu bilang gini, coba sebutin lagi. Kalau kita kotanya, sebutin nama kecamatannya gitu kan ya. Disebutin nama kecamatannya, dia lebih tersadar lagi. Coba sebutin lagi nama desanya. Desanya ini, tersadar lagi. Coba sebutin nama kampungnya dan sebagainya macam. Dan akhirnya coba sebutin salah satu nama penduduk di situ. Ya, akhirnya malah makin sembuhlah itu orang. Ternyata itu orang sakitnya itu bukan sakit karena apa, tapi karena lagi jatuh cinta. Akhirnya kepikiran dan akhirnya sakit keras kayak gitu. Setelah itu pertemuan sama orang itu, sama wanita itu, akhirnya sembuh juga tuh orang gitu kan. Jadi maksudnya gini, betapa penyakit dalam diri itu berperan besar gitu kan. Betapa pengaruhnya terhadap dalam jiwa. Tetapi banyak diremehin sama orang-orang ya. Tapi gue punya kecenderungan gini ya, orang yang biasanya meremehkan hal-hal yang sifatnya kejiwaan, kebatinan dan lain sebagainya macamnya,
itu sebenarnya dia tuh lagi rapuh bener-bener dan akhirnya dia tidak mau mengakui itu, kemudian dia itu, melegitimasi pengakuannya dengan cara apa? Membantah dan tidak mengakui bahwa batin itu memang berpengaruh dalam kehidupan dan jiwa, kayak gitu. Gua sih nggak kebayangnya itu, ya, apa ya, sampai perkataan mertuanya itu dari kasus Arya Daru ini ya, mertuanya sampai bilang gini, kalau keluarganya aja katanya ya, pengen naik mobilnya dia itu harus harum dulu, barulah boleh pada naik, sampai segitunya, ya. Kalau sebaik itu sebagaimana yang diceritakan pada pada keluarganya, nggak kebayang bagaimana kehilangannya, gitu ya. Iya, katakanlah dari kasus kayak gini, dari hal seperti ini kita bisa memetik pelajaran ya, bagaimana kita menghargai seseorang sih sebetulnya. Maksudnya bagaimana keluarganya itu begitu menghargai almarhum, bagaimana istrinya apalagi yang sampai tak kuat menahan tangis karena kehilangan orang yang dicintai, dan bagaimana kepedulian almarhum kepada keluarganya, ya itu sudah jadi amal jariah beliau lah di alam sana kayak gitu ya. Sampai ibunya, ya mertuanya itu mengatakan pada istrinya, "Udah jangan sedih," katanya gini, "nanti almarhum nggak tega lihat kamu sedih," katanya kayak gitu. Itu sebenarnya hal-hal seperti itu kan jauh dari penting, maksudnya sangat-sangat penting kan kayak gitu. Tetapi banyak orang nggak mau ngakuin itu dan gue pun nggak ngerti kenapa, kayak gitu. Dan untuk keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan, semoga diberikan ketabahan dan diberikan, jalan terbaik dari apa yang sedang dihadapi saat ini. Doa dari kita masyarakat Indonesia selalu menyertai, termasuk dari gue yang satu kolega dengan beliau sebetulnya ya. Mmm, Mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran terhadap langkah-langkah yang akan ditempuh, kayak gitu aja lah ya. Segitu yang saya sampaikan, thanks for all.